Halo semuanya, kembali lagi sama gue Fadila di Lesehan TV. Beberapa hari ini, ajang sepak bola 4 tahunan baru aja digelar guys. Yaps, apalagi kalau bukan Piala Dunia 2022 yang sedang berlangsung di Qatar guys saat ini. Nah, di Piala Dunia kali ini, kalian ngejagoin siapa nih guys? Argentina, Inggris, Jerman, atau Portugal? Kalau gue sih ya ngejagoin Spanyol guys di Piala Dunia tahun ini, yang kemarin baru aja ngebantai Costa Rica dengan skor 7-0 guys. Nah, kalau jagoan kalian apa nih? Jangan lupa tulis di kolom komentar guys, jagoan-jagoan kalian di Piala Dunia tahun ini. Nah, di video kali ini yang mau gue bahas masih ada kaitannya sih ya, sama sepak bola. Di sini gue mau ngebahas tentang stadion sepak bola yang dianggap angker. Angker yang dimaksud di sini ya, bukan karena rekor tak terkalahkan dari klubnya guys, atau fanatisme penggemar berat klub tersebut yang mampu membuat tim-tim tamu gentar guys saat berada di stadion tersebut. Tetapi nih ya, di sini yang mau gua bahas adalah tentang keangkeran dalam kacamata mistis. Pasalnya nih ya, banyak masyarakat sekitar yang menyebut sejumlah tempat di dalam stadion ini guys. Jadi di stadion ini tuh dihuni oleh arwah-arwah gentayangan. Sebabnya itu bermacam-macam guys. Dari peristiwa kelam yang terjadi di stadion tersebut, hingga tokoh-tokoh yang lekat dengan sejarah stadion tersebut. Nah, berikut ini gua mau coba ngebacain beberapa stadion sepak bola yang terkenal sangat angker guys. Nah, sebelum masuk ke ceritanya nih ya, buat kalian yang belum subscribe ke channel gua, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Oke, kalau kalian udah subscribe ke channel gua nih ya, nggak usah pakai lama-lama lagi. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Dengarkan dan rasakan. Stadion yang pertama ini ada Stadion Ghazi yang berada di Afghanistan. Stadion yang terkenal di kota Kabul ini ya guys, lebih sering dimanfaatkan sebagai lokasi eksekusi mati guys di hadapan publik ketimbang pertandingan sepak bolanya pada zaman masa Taliban berkuasa di situ guys. Jadi dulu itu ada seseorang yang mencuri sesuatu dari desanya. Nah, lantas sang pencuri ini tertangkap guys, dan sang pencuri ini ya lantas dieksekusi guys di dalam stadion tersebut dengan cara memotong tangannya. Ada juga nih seorang pria dan wanita yang sedang melakukan perbuatan asusila atau bisa disebut dengan berzina guys. Kemudian mereka itu ditangkap dan dibawa ke Stadion Ghazi. Lantas mereka itu masing-masing dicambuk sebanyak 100 kali dan dipaksa untuk menikah. Nah, terus juga ada beberapa orang juga nih ya yang melihat seseorang yang dipenggal kepalanya di dalam Stadion Ghazi tersebut. Lalu seseorang itu ditembak mati guys. Semua warga di Afghanistan ini ya nggak pernah ngelupain memori buruk tentang itu semua guys. Dan kalau kalian tahu nih ya, potongan kaki, tangan dari seseorang yang dihukum di tempat tersebut itu ya, semuanya itu digantung di sekitar stadion guys, sebagai peringatan untuk masyarakat lainnya.
agar tidak melakukan hal yang sama. Nah, kalian bisa bayangin gitu guys, ketika kalian masuk ke dalam stadion ya, terus pandangan kalian tertuju sama potongan-potongan tangan dan kaki yang bergelantungan di dalam stadion itu. Ini sih ngeri banget sih ya. Nggak bisa ngebayangin tuh guys, gimana arwah-arwah yang meninggal di dalam stadion tersebut. Pantes aja ya stadion itu dianggap angker oleh masyarakat sekitar guys, karena mereka melihat penampakan stadionnya aja udah serem guys. Di situ banyak banget potongan tangan dan kaki yang bergelantungan. Apalagi mereka itu masuk ke dalam stadionnya. Gila, gue merinding nih jadinya. Gak bisa ngebayangin guys, sebanyak apa arwah yang ada di dalam stadion itu guys. Karena udah banyak banget ya eksekusi mati di dalam stadion tersebut. Jadi gak heran nih guys kalau masyarakat sekitar sana percaya nih stadion ini dihantui oleh para orang-orang yang dihukum mati di tempat tersebut guys. Dan pada tahun 2011 silam nih ya, stadion ini direnovasi guys sebagai upaya untuk menghapus masa-masa kelamnya. Tapi tetap aja nih ya, nggak ada orang juga yang punya nyali besar nih untuk masuk ke dalam stadion sendirian sampai saat ini. Next. Stadion berhantu yang kedua ini ada di Inggris, yaitu Stadion of Light. Pada bulan April tahun 2005 silam nih ya, dua staf stadion milik Sunderland ini mengklaim adanya sesosok bentuk berwarna hitam guys di sebuah koridor. Tapi nih ya, banyak yang menyanggah nih guys kalau itu hanya seseorang yang sedang berjalan aja. Jadi kayak orang jalan terus kelihatan bayangannya hitam. Dan gak berselang lama nih ya, dari rumor munculnya bayangan hitam di sebuah koridor itu ya, striker Stephen Elliott juga mengaku guys melihat hantu yang dilihat oleh dua staf di situ. Nah, di sini memunculkan dugaan guys bahwa stadion yang berkapasitas 48.000 penonton ini memang berhantu. Bukan hanya sekedar mitos guys. Ternyata nih ya, hantu yang bergentayangan di stadion tersebut adalah hantu seseorang yang bernama Spot. Dan gak hanya itu guys, suasana mistis langsung terasa ketika laga antara tuan rumah Sunderland melawan Everton pada tanggal 13 September tahun 2016. Di situ penampakan yang diduga seperti hantu terlihat dengan jelas dari rekaman video kamera di lapangan stadion guys. Di situ terlihat seorang petugas yang tengah membersihkan lapangan guys. Tetapi nih ya, tiba-tiba petugas itu menghilang seketika dari pandangan. Anehnya nih ya, orang lain yang masih berada di sekitar lapangan ya, justru terlihat masih beraktivitas seperti biasanya aja guys. Kayak nggak ada apa-apa gitu. Padahal di kamera terlihat jelas guys bahwa seseorang itu hilang begitu saja. Rekaman video penampakan tersebut nih ya, terlihat saat sesi analisis pasca pertandingan yang digelar media Inggris. Next. Selanjutnya ini ada Stadion Highbury yang berada di Inggris. Stadion berjuluk The Clock End ini merupakan markasnya Arsenal guys hingga tahun 2006. Dari mitos yang beredar ya guys, menyebutkan bahwa arwahnya manajer Arsenal era tahun 1920-an yang bernama Herbert Chapman menghantui tempat tersebut guys. Manajer Arsenal yang bernama Chapman ini meninggal dunia guys karena pneumonia saat usianya baru 55 tahun di tengah-tengah masa kesuksesan Arsenal. Meski dia itu kerap menderita demam, terus nggak enak badan, tetapi nih ya,
Capman ini tetap nekat guys, menghadiri 3 laga dalam 1 minggu pada Januari tahun 1934. Dan hal ini juga guys yang menyebabkan kesehatannya makin menurun. Tetapi nih ya, sejak Arsenal menempati stadion ini, banyak banget laporan nih yang mengatakan bahwa mereka ini masih sering melihat arwah Capman ini mondar-mandir guys di hall stadion pada malam hari. Ternyata arwah dari manajer Arsenal ini masih mendiami tempat tersebut guys. Apakah benar nih ya, arwah Capman ini masih menempati stadion tersebut? Next. Stadion angker selanjutnya adalah Estádio do Dragão yang berada di Portugal. Sebuah foto yang diduga penampakan muncul dalam laga FC Porto kontra tim tamu Paris Saint-Germain di Liga Champions tahun 2012. Dalam foto tersebut nih ya, tampak James Rodriguez tengah selebrasi guys ke arah penonton usai cetak gol tunggalnya. Tetapi nih ya, kalau kalian perhatikan nih ya, di situ ada sesosok yang bikin merinding guys, yang ada di bangku penonton. Sosok tersebut nih ya, menyerupai seperti bayangan seseorang pria guys, yang mengenakan pakaian dari era pertengahan 1900-an. Foto ini sempat membuat geger juga nih guys di media Portugal, dan masyarakat sana ya menyebutnya sebagai hantu Dragão. Sesosok penampakan ini ya menimbulkan spekulasi juga nih guys, bahwa stadion ini memang benar-benar berhantu. Dan gak lama setelahnya nih ya, muncul juga guys foto dari seorang fotografer yang menunjukkan bahwa mungkin penampakan tersebut bukanlah hantu, tetapi hanya ada seorang pria tua yang lagi duduk di tempat yang sama. Jadi bagaimana nih guys menurut kalian? Apakah sosok yang ada di foto tersebut benar-benar penampakan sosok hantu, atau memang hanya ilusi kamera? Next. Dan stadion angker yang terakhir ada Stadion St. Mary's yang berada di Inggris. Klub Liga Inggris Southampton ini pindah ke stadion ini sejak tahun 2001 guys. Tetapi nih ya, The Saints ini mengalami kesialan yang beruntun guys semenjak kepindahan stadionnya itu. Mereka mengawali musim dengan sangat buruk, dan mereka itu hanya mampu mengumpulkan 10 poin dari 14 laga yang mereka lakukan. Lantas sang pelatih yang bernama Stuart Gary kehilangan pekerjaannya guys, setelah baru mengabdi selama 6 bulan. Cepet juga nih ya, baru 6 bulan udah dipecat guys. Dan kabarnya nih ya, rentetan kemalangan tersebut enggak lepas dari angkernya stadion yang dibangun di atas tanah perkuburan guys, atau tanah pemakaman. Jadi stadion itu tuh dulunya tempat pemakaman. Nah, di sini menimbulkan spekulasi guys. Jadi mereka berpikir nih guys, para arwah yang makamnya terpaksa dipindahkan ini menghantui stadion sebagai ajang balas dendam, karena tempatnya itu udah digusur dan dijadikan stadion. Saking kuatnya rumor ini ya, mereka itu bahkan memanggil jasa dukun guys untuk mengusir jiwa-jiwa yang nggak tenang ini. Serem juga nih ya. Jadi stadionnya itu dibuat di atas tanah bekas kuburan guys. Gimana nggak serem coba tuh, tanah bekas kuburan dijadiin stadion. Itu para mayat-mayat yang di situ mungkin sering usil kali ya, jadi ngegangguin mereka-mereka yang sedang main di lapangan, atau bahkan penonton-penontonnya juga tuh yang ada di tribun.
Jadi itulah guys, beberapa stadion yang rumor mistisnya masih berkembang sampai saat ini. Nah, buat kalian ya yang suka sama videonya, jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian dengan cara share, like, and comment. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next time. Selamat beristirahat.